Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Fania Kalista dengan NIM 23125211013. Saya berasal dari Prodi Hubungan Internasional. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai hasil analisis mengenai perbandingan antara Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Secara sistem, Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno menganut demokrasi parlementer, di mana terjadi pembagian kekuasaan antara presiden dan parlemen. Sedangkan pada Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menerapkan sistem sentralisasi kekuasaan, di mana presiden memiliki kewenangan yang lebih besar. Berbeda dengan era reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie, Megawati, Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo, dalam era ini diterapkan demokrasi Pancasila, di mana masyarakat memiliki hak lebih memilih pemimpin dan menyuarakan pendapat mereka. Kebebasan berpolitik. Pada Orde Lama memiliki kebebasan berpolitik yang lebih luas dengan keberadaan berbagai partai politik dan pers yang bebas. Sedangkan pada Orde Baru membatasi kebebasan berpolitik dan hanya mengakui 3 partai politik dan memberlakukan kontrol ketat pada media massa. Sedangkan pada era reformasi, terdapat sistem politik multi-partai yang membuka ruang bagi berbagai ideologi dan pandangan politik untuk saling bersaing dalam pemilu yang bebas dan adil. Dalam hal perbedaan ekonomi, pada Orde Lama lebih berfokus pada pemulihan ekonomi pasca kemerdekaan dan pemerataan ekonomi. Sedangkan pada Orde Baru fokus pada pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan strategi industrialisasi dan pembangunan infrastruktur yang banyak. Dalam era reformasi, lebih berfokus pada demokrasi, HAM, penegakan hukum. Perbandingan selanjutnya adalah peran negara. Orde Lama memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola ekonominya dengan nasionalisasi aset asing dan intervensi pemerintah. Sedangkan Orde Baru memberikan peran lebih besar pada sektor swasta dengan mendorong investasi dan liberalisasi ekonomi. Sedangkan pada era reformasi lebih meningkatkan pada partisipasi masyarakat dalam berpolitik baik melalui pemilu ataupun kebijakan otonomi daerah. Perbedaan selanjutnya adalah kehidupan sosial, di mana Orde Lama mengalami pergolakan sosial dan politik yang tinggi, dengan berbagai pemberontakan dan demonstrasi yang terjadi. Pada Orde Baru, lebih menekankan stabilitas sosial dan ketertiban dengan kontrol ketat terhadap masyarakat. Banyak terjadi korupsi, pelanggaran HAM, sentralisasi kekuasaan, dan pembungkaman suara kritis. Pada era reformasi ini memiliki lebih banyak kebebasan berpendapat melalui media apapun itu, tetapi memiliki kekurangan berupa kesenjangan ekonomi ataupun isu korupsi yang belum tuntas hingga saat ini. Selanjutnya terdapat perbandingan hubungan luar negeri. Orde Lama menganut politik luar negeri yang bebas aktif, di mana anti-kolonialisme, yaitu anti-Amerika, sedangkan Orde Baru menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara barat, di mana fokus pembangunannya adalah pembangunan ekonomi. Sedangkan pada era reformasi, lebih berorientasi pada kepentingan nasional dan diplomasi persahabatannya, di mana Indonesia aktif dalam menarik investor asing untuk berorientasi dalam kemajuan pembangunan Indonesia melalui kerjasama antar negara. Lalu kesimpulan yang didapat adalah masa depan sistem politik di Indonesia sangat bergantung pada komitmen dan partisipasi aktif semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, sipil, maupun individu. Maka dari itu, demi menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera, mari kita bersama-sama ikut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Terima kasih.